Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka yatadarasuna kitab Allah, talabul ilm, yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana tidaklah berkumpul satu kaum, sebuah komunitas kaum mukminin di rumah salah satu atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya ada majlis ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada kita. Illa haffat alaihimul malaikah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengelilingi kita, menaungi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dicurahkan kepada kita. Wa dzakara man indah, kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya senantiasa menyebut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam majlis al-ilm Allah ampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Hatta al-hitan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka akan memintakan ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang berada dalam majlis ilm diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan terlebih kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran kita yang tak tertandingi manakala kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam mencari ilmu, bertalabul ilm, karena ini adalah merupakan salah satu daripada kewajiban seorang hamba, seorang muslim, yaitu talabul ilm. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah, atau ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Karenanya ketika seorang berada dalam jalan al-ilm, maka dia akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebahagiaan yang hakiki, di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, mengambil jalan untuk menuntut ilmu,
di mana ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ayyuhal mu'minun adalah al-ilmu ma'rifatullahi azza wa jalla atau ma'rifatullahi azza wa jalla, fa huwa miftahul iman. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah azza wa jalla, apa sesungguhnya tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya diciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ma khalaqna abathan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian wahai manusia, khalaqnakum abatha, kalian diciptakan olehku, oleh Allah Subhanahu wa taala abathan, sia-sia, tidak ada pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ada tugas yang harus kita jalankan, ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita tunaikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah mengira bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya sekedar menciptakan tanpa ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun illa yuwahhiduni, melainkan dalam rangka bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupannya, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatul firdaus, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan tugas kita semua, masing-masing pribadi kita, agar kita senantiasa mentajdid diri kita, mengupgrade diri kita, agar kita senantiasa mendapatkan ilmu ma'rifatullah azza wa jalla, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa sesungguhnya diri kita ini, siapa sesungguhnya diri yang hina ini, apa tugas-tugas dan kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satu pun atau satu detik pun dalam kehidupan kita yang tersia-siakan. Sehingga ketika kita mengetahui apa tujuan sesungguhnya dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti betul bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka bagi seorang mukmin tidak ada satu detik pun dalam kehidupannya melainkan dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima ilmu agama, dia mencari menuntut ilmu, sehingga dia mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Bahkan kata Rasulullah SAW adalah sungguhnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, laksana bulan dengan planet-planet yang lain. Bulan mendapat walaupun satu, tetapi dia mendapatkan selalu disenangi, diperhatikan dengan keindahan-keindahannya, mampu mencerahkan bumi ini, mampu menyinari bumi ini, menerangi bumi ini, dibandingkan daripada planet-planet yang lain. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita agar senantiasa hubbul ilmi wal ma'rifah, agar kita cinta, senantiasa menghadirkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam waktu-waktu kita, kita isi dengan al-ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan waktu-waktu yang lainnya. Terima kasih kepada para DKM, para ustadz-ustadz yang telah memberikan bimbingan, memberikan taujih, sehingga umat ini tercerahkan, umat ini semakin sadar betapa pentingnya hidup dengan ilmu, betapa pentingnya dan mulianya serta agungnya seseorang ketika dia berinteraksi dengan al-ilm. Maka para ulama, kita lihat dalam sejarah bagaimana beliau, para ulama menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari ilmu, satu hadis berbulan-bulan jalan. Dalam rangka apa? Menuntut ilmu, satu hadis berminggu-minggu untuk mendapatkan derajat kesahihan daripada hadis Rasulullah SAW. Bertakut, memastikan bahwasanya ini adalah pantas dan layak untuk disampaikan kepada umat-umat yang hidup setelah mereka. Sungguh luar biasa agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di dalam agama lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan untuk kita semua. Mari kita sambut kemuliaan itu dengan senantiasa menghadirkan kemuliaan dalam diri kita agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid karya Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah taala alaih. Pada pembahasan terdahulu terakhir kita telah membahas tentang wal ibadatu tutlaqu ala syai'ain, sedangkan ibadah mencakup dua hal. Sekali lagi, wal ibadatu tutlaqu ala syai'ain, ibadah mencakup dua hal. Al-awwal, kata beliau, yang pertama at-ta'abbud, yaitu beribadah, bimakna at-tadhallul lillahi azza wa jalla, yang bermakna menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, tetapi kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ruku kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Kita tinggi, padahal ternyata ada yang lebih tinggi daripada kita. Kita akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Ketika kita sujud, yang kita katakan apa? Subhana rabbiyal a'la. Kita maha suci Allah, Rabb yang paling tinggi. Artinya kita ini adalah hina di sisi Allah. Makanya disebut dengan al-ibad, hamba. Kita at-tadhallul lillahi azza wa jalla. Kita merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ibadah. Bukan kepada makhluk, tetapi menghinakan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghambakan diri, menghinakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena istakbar. Dia menyombongkan diri, padahal dia seharusnya sujud, seharusnya dia at-tadhallul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aba wastakbar, kemudian dia enggan, dia menolak, kemudian dia merasa tinggi. Kenapa dia merasa tinggi? Alasannya, khalaqtani min nar, kata dia. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tin. Mana yang lebih mulia, kata dia?
api atau tanah liat. Tetapi subhanallah, karena kesombongannya, perintah Allah seharusnya dia kerjakan, tetapi dia tolak, dia enggan dan angkuh, sombong dalam dirinya, sehingga dia menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba ketika ada perintah, seorang mukmin hendaknya dia melaksanakan tanpa ada khiyar, tanpa ada pilihan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepadanya, maka tidak ada pilihan baginya melainkan sami'na wa ata'na. Dia dengar, kemudian dia taat, dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang mukmin, sehingga disebut dengan at-ta'abbud bimakna at-tadhallul lillahi azza wa jalla, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Bi fi'li awamirih, dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan lewat Al-Quran dan As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya bagi kita fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita untuk kita kerjakan. Wajtinabu nawahihi, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah, ada larangan. Ini bentuk tadallul kita, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menerima semua perintah, kemudian kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan wa ta'zimam, dengan penuh cinta. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu harus menghadirkan cinta, rasa cinta kita kepada perbuatan itu, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita kerjakan. Gak boleh ada rasa ngedumel dalam diri kita, rasa enggan di dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya seorang mukmin. Wa ta'ziman, kemudian dia mengagungkan perintah tersebut, karena ini adalah sebuah perintah datangnya dari asy-syari', pembuat syariat, itu Allah Azza wa Jalla. Seluruh keputusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala titahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum wa ati'uhu, hendaknya kita mengerjakannya semampu kita. Wa ati'uhu, dan taati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama yang terkait dengan makna al-ibadah. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala alaihi, al-muta'abbad bihi, itu wasilah untuk kita sembah, itu adalah disebut dengan al-muta'abbad bihi. Contohnya apa? Fa ma'naha, beliau menyampaikan fa ma'naha, artinya apa? Huwal ibadatu nafsuha, yaitu ibadah itu sendiri, seperti sholat, itu adalah yang disebut dengan al-muta'abbad bihi. Itu pekerjaan yang dikerjakan seorang hamba, itu yang disebut dengan al-muta'abbad bihi. Dengannya seorang itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala alaihi, beliau menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan al-ibadah al-muta'abbad bihi adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Jadi semua bentuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imma minal aqwal, apakah itu bentuknya perkataan yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha hadza, itu perkataan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulun ma'rufun wa maghfirah, kemudian kita memberikan maaf kepada orang lain, khairun min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik daripada
sedekah yang kita berikan tetapi disertai dengan hinaan kepada orang lain, disertai dengan cacian kepada orang lain, disertai dengan menyepelekan orang lain, menghinakan orang lain. Ini enggak boleh dalam agama. Sekali lagi beliau menyampaikan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Jadi seluruh perbuatan yang cakupannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut dan Allah ridha terhadap perkara itu, imma qaulan, baik itu perkataan, wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, maupun perkara-perkara yang sifatnya zahir, terlihat jelas, maupun al-batinah, yang terbersit dalam hati kita, dalam pikiran kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, ketika seseorang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain padanya, tapi dia punya kebaikan, punya niat yang baik untuk melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan itu walaupun belum sempat baginya untuk melaksanakan. Begitu mulianya agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Islam ini. Memuliakan setiap niatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun dia belum sempat untuk melakukannya, tapi dia telah menghadirkan niat dalam dirinya, maka itu akan dicatat sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mithalu dzalik, beliau memberikan contoh as-shalah. Itu perkara salat. Fa fi'luha ibadah. Mengerjakannya itu adalah ibadah. Melaksanakannya itu adalah ibadah. Wa huwa ta'abbud, dan itu adalah bentuk penghambaan diri seorang hamba ketika dia melaksanakan salat, dan itu adalah sesungguhnya dia sedang menghambakan diri, menghinakan diri, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsus salati ibadatun. Salat itu sendiri adalah perkara ibadah. Wa huwal muta'abbad bihi, dan itu adalah wasilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa ifradullahi bihadat tauhid, sedangkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid dengan perkara salat ini. Bagaimana kita caranya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat ini? Antakuna 'abdan lillahi wahdahu tafarruduhu bitadallul. Beliau menyampaikan hendaknya kita ketika kita salat melaksanakan Allahu Akbar, kita salat, hendaknya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, atau kita punya niatan lain selain kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam saat kita mengerjakan salat tersebut. Kalau kita menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyamakan ibadah saat itu dengan niatan lain kepada makhluk, maka itu adalah yang disebut dengan asyirku. Maka beliau mengatakan antakuna 'abdan lillahi wahdahu tafarruduhu bitadallul. Dalam hal keesaannya Allah tunggal dengan kita bertadallul kepadanya, tunduk patuh dan pasrah kepada perintah tersebut. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan disertai dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap perintah tersebut.
wa ta'abbuduhu bima syara', dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh keluar, harus berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Ada yang mengatakan kemarin itu dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Karena ibadah dibangun di atas dalil. Ilmu itu di atas dalil, berdasarkan dalil. Dalilnya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada dalil, bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan ibadah? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan secara mujmal, secara umum tentang perkara ibadah. Misalnya salat. Aqimus shalah. Dirikanlah salat. Tetapi tata caranya kan dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui cara salat yang benar kalau kita tidak punya dasar, punya dalil dari sumber ini? Makanya penting bagi kita untuk memahami kedua dasar ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita perlu berdalil dalam mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Gak bisa sembarangan ada ngomong dikit-dikit dalil. Gak bisa. Agama ini berdasarkan ar-ra'yu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengatakan orang yang membasuh saat berwudu, membasuh apa? Alal khuffain, beliau mengatakan apa? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana a'lal khuffi aula min a'la, kata beliau. Sekiranya agama ini berdasarkan ra'yu, logika manusia, pikiran manusia, maka lakana a'lal khuffi, maka apa? Permukaan sendal kita atau sepatu kita itu saat kita berwudu aula min lakana a'lal khuffi aula min asfalah. Permukaan daripada sepatu atau sendal kita itu lebih utama daripada tapaknya itu, tapak bawahnya itu. Karena yang harus kita bersihkan adalah yang bagian bawah, bukan bagian atas. Tetapi karena kita perintah, kita cukup dengan membasuh bagian atas. Begitu agama, bukan berdasarkan ar-ra'yu atau logika manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menjadikan tandingan yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Fataq'uda madmuman makhdula, yang justru akan menghantarkan kamu menjadi manusia yang tercela dan terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyamakan makhluk dengan Allah adalah perkara yang hina, perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika ibadah solat lalu kita niatkan karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kita telah menghinakan diri kita, membuat diri kita menjadi manusia tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah keluar daripada jalur syar'i, jalur perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah harus dibangun berdasarkan tata cara yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fakhudhuh, ambil itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang dalam agama ini, kita jauhkan diri kita. Kita hindarkan diri kita, karena ibadah nggak boleh main-main, harus berlandaskan Al-Quran, berlandaskan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah mencontohkan kepada kita. Wa qala ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian itu adalah hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, yaitu Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik, Al-Alamin, yaitu pengatur seluruh alam semesta ini. Maka hendaknya kita memberikan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawasafahu subhanahu bi annahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya bahwasanya Allah adalah Rabb al-alamin, pengatur, pencipta seluruh alam dan termasuk makhluk yang ada di alam tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Khitabnya am. Jadi ayat ini adalah bentuknya umum. Jadi ada di sini adalah kalau manusia mencakup ada mukmin, ada kafir, ada tua, ada muda, ada laki-laki dan perempuan, kecil dan besar. Kalau khitabnya am, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. U'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian. U'budu ini di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amri, kata kerja perintah. Kata kerja perintah bentuknya itu jamak, bukan tunggal, bukan satu, bukan khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada umum. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian u'budu, semua kalian beribadah, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, di mana Allah menciptakan kalian wahai umat Muhammad dan orang-orang yang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Perintah sama dengan ayat As-Siyam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khitabnya ternyata saum tidak hanya menjadi syariat umat Rasulullah SAW, tetapi syar'un man qablana aidan, tapi syariat bagi umat-umat sebelum kita. Masya Allah. Fal munfarid bil khalqi, yang tunggal dalam penciptaannya, beliau melanjutkan, huwal mustahaqqu lil ibadah, itulah yang berhak disembah. Allah yang telah menciptakan kita. Allah tidak membutuhkan makhluknya dalam menciptakan kita, dan Allah tunggal dalam menciptakan makhluknya, maka sudah menjadi kewajiban makhluknya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk ibadah apapun yang kita kerjakan. Tidak boleh kita mengambil berniat untuk melakukan ibadah yang niatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala dihadirkan juga dalam niatan dia, karena perintahnya adalah mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada menghadirkan ikhlas. Ikhlas itu adalah at-tajarrud, menanggalkan seluruh bentuk apapun yang tidak boleh menghadirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya dia. Yang ada adalah Allah, Allah lagi dan Allah seterusnya. Itu dalam berhal ibadah.
baru ibadah kita akan sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas, kita menghadirkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Id minas safhi, karena adalah satu kebodohan, satu kelemahan, an taj'alal makhluqal haditsal ayila, engkau menjadikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baru, al ayil, al fana, yang baru dan fana, yang tidak kekal abadi, ilahan ta'budu, jadi itu Tuhan, Rabb untuk kita ibadahi. Sebuah kekeliruan ketika kita menjadikan makhluk, yang dimana makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai Tuhan dalam hal kita beribadah kepadanya. Gak mungkin, gak akan bisa sampai. Gak mungkin. Bagaimana mungkin menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung? Dialah yang menciptakan kita, dia yang menciptakan makhluk tersebut yang dia sembah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau masuk Islam, salam ke kanan beliau menangis, salam ke kiri beliau tertawa, yadhhak. Kanan assalamualaikum, pertama salam ke kanan beliau menangis karena mengingat pernah membunuh anak, mengubur hidup-hidup anaknya, putrinya di masa jahiliyah. Ketika beliau salam ke kiri beliau tertawa karena beliau mengingat di masa jahiliyahnya itu roti yang beliau buat dari gandum, dari korma atau apapun dia sembah setelahnya. Menangis bukan dia bahagia, tertawa bukan dia bahagia. Menangis karena luar biasanya dosanya yang sangat luar biasa yang beliau akui dalam dirinya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan dosa. Dia tertawa karena dia melakukan suatu hal yang menyimpang. Bagaimana mungkin makhluk ciptaan yang dia sendiri buat, dia bentuk seperti Tuhan kemudian dia sembah. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari rasa syirik. Sifat syirik ini baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang tersembunyi. Karena ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya bagi akidah kita, berbahaya bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan membatalkan seluruh amal soleh kita, membatalkan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Waliyadu billah. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama 'alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama 'alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, kemudian tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan pembelaan sedikit pun di hadapan di yaumil qiyamah nanti. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis seperti ini Allah berikan taufik kepada kita, Allah bimbing kita semua agar kita mendapatkan kebaikan sehingga kita dapat memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membimbing kita sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita hadirkan, dan ini adalah wasiat daripada para nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka berwasiat kepada putra-putri mereka, kepada anak keturunan,
agar jangan sampai syarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fil haqiqati lan yanfa'aka la bi ijadin wala bi i'dadin wala bi imdadin, karena pada hakikatnya lan yanfa'ak, ketika seseorang menjadikan makhluk sebagai tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia beribadah kepada makhluk, wal iyadu billah, fa innahu lan yanfa'ak, sungguhnya itu tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun buat orang itu. Percuma, sia-sia yang dikerjakannya. La bi ijad, karena makhluk itu tidak bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, karena hak Allah Subhanahu wa taala. Wala bi'idad, apalagi menyiapkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wala bi'imdad, apalagi dia membentangkan bisa sampai menjadi abadi, ada terus dalam kehidupan. Maka beliau mengatakan faminas safhi aidan, maka salah satu bentuk kebodohan juga adalah anta'tiya ila qabri insanin, kalian mendatangi kuburan manusia, sara ramiman, manusia tersebut, orang tersebut sudah menjadi ramim, fahiya ramim, sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur lebur. Tad'uhu wa ta'buduh, kamu berdoa kepadanya, ya Allah, dengan hak si fulan bin fulan dan lain sebagainya, sampaikanlah doa kami. Enggak boleh tawassul kepada makhluk yang sudah mati, makhluk yang telah meninggal. Enggak boleh bagi kita untuk itu. Tawassul kita adalah hendaknya kepada orang yang masih hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, beliau hendak melaksanakan umrah, kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Umar, wahai saudaraku, jangan lupa engkau mendoakan untuk kebaikan untuk seorang nabi, meminta didoakan oleh sahabatnya. Dan ini adalah menjadi dalil bagi para ulama dalam hal tawassul, bahwasanya ketika masih hidup orang soleh boleh kita minta tawassul kepadanya. Ketika dia sudah meninggal maka terputuslah, tidak boleh kita bertawassul kepada orang tersebut. Kalau kita mau minta berdoa, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yahtaju ila tawassul, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tawassul. Itu penengah untuk menyampaikan doa-doa kita, karena fa innahu sami'un qaribun, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan lebih dekat dengan makhluknya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, hablun minal aqrabu ilaihi min hablil warid, saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan itu seperti lebih dekat daripada urat nadi manusia. Sudah azan ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena waktu sudah Isya, kita cukupkan sekian. InsyaAllah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Sebagai kesimpulan dari pembahasan tadi adalah ibadah mencakup dua hal. Pertama adalah at-ta'abbud, fa huwa at-tadhallul lillahi azza wa jalla. Hendaknya kita dalam segala hal apapun kita tunduk, patuh, pasrah, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh
memilih dan memilah mana yang terbaik dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak hati kita, tetapi apa yang menjadi perintah hendaknya kita laksanakan, apa yang menjadi larangan hendaknya kita jauhkan dalam kehidupan kita. Kemudian ibadah hendaknya kita enggak boleh bagi kita menjadikan atau punya niatan selain berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena rukun ibadah itu harus menghadirkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh niat karena makhluk, niat karena yang lainnya, tetapi niat kita memang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang telah menciptakan kita dan tempatnya kepadanya lah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.